Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Haja Dr. Anda Mimidati APPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah dan juga para pemirsa serta para jamaah baik yang tergabung dalam majelis zikir, dalam KBIH Umroh dan Haji yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu secara virtual. Tidak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin 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 ya robbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, dan 3 penutup serta terakhir doa. Habis setelah mau'izah hasanah kita berdoa, kemudian yang terakhir adalah penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah baik yang tergabung dalam majelis zikir, baik yang tergabung dalam KBIH, Umroh dan Haji, dan semuanya dalam keluarga besar Yayasan Nurul Faizah. Alhamdulillah kita masih hari ini bisa berkumpul, dan juga para pemirsa, ayah, bunda, seluruhnya insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikaruniai anak, itu adalah sebuah titipan dari Allah, yang mana anak itu diberikan pada kita itu adalah secara suci, putih, bersih, dilahirkan di dunia. Nah, bagaimana kita menggambarnya dan pulang kembali kepada Allah dengan kondisi yang suci tanpa maksiat dan dalam kondisi yang taat pada perintah Allah. Untuk itu mari kita simak bersama mau'izah hasanah hari ini yang sangat menarik sekali, yaitu tentang materi pendidikan anak dalam keluarga. Untuk itu kepada Bu Nyai, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin lina faqri wa hayadi ruhi wa huda qalbi wa syarhi sadri wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah, amma ba'd. Para ibu jamaah majelis zikir Pondok Pesantren Faizah yang saya hormati, para bapak ibu jamaah haji, jamaah umroh KBIH Faizah yang saya hormati, para pemirsa, para bapak-bapak pemirsa di mana berada yang saya hormati. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Mihmidati dalam kita akan kaji masalah materi pendidikan agama dalam keluarga. Shalawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajari kita syariat Islam. Semoga kita ditolong Allah istiqamah menjalankan syariat Islam sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak-bapak ibu yang saya hormati, keluarga adalah satu-satunya tempat atau salah satu tempat untuk mendidik anak-anak yang paling membekas, ya, yang paling membekas. Seorang ilmuwan di Jepang meneliti tentang pendidikan karakter.
Kesimpulannya bahwa pendidikan karakter yang berhasil, yang sukses itu bukan di sekolah, tetapi dalam keluarga. Itu benar, sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Sajdah ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafakhtu fihi min ruhi wa ja'alakum sam'a wal absara abidah qalilan ma tashkurun. Lalu kutiupkan dari rohku ke dalam janin dalam rahim ibu, kemudian aku beri dia pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Tetapi sedikit sekali mereka yang bersyukur. Firman Allah itu menjadi dasar dan bukti bahwa karakter seseorang, pribadi seseorang, tabiat seseorang sangat dipengaruhi oleh apa yang didengar, dirasa, dan dilihat. Sam'a, basoro, wal fu'ada. Pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Dan yang pertama kali dilihat oleh anak adalah orang tuanya. Pertama kali didengar adalah orang tuanya. Pertama kali dilihat, didengar, dan menimbulkan perasaan adalah dari orang tuanya. Ayah ibu, siapa yang duluan? Ibu. Ketika dalam kandungan, bulan ke-5, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 5 bulan. Anak didik 1, guru 1. Gurunya ibunya, anak didik anaknya yang dalam kandungan. Karena Allah sudah memberikan perasaan, penglihatan, dan pendengaran. Yang didengar suara ibunya, yang dirasa perasaan ibunya, yang dilihat dunia sekitar rahim itu. Maka ketika itu sudah bisa mengakses materi pendidikan, sudah bisa mengakses pengaruh dari luar, sudah bisa merespon rangsangan dari luar. Ya, dia sudah bisa mengambil, bisa menginternalisasi semua yang didengar, dilihat, dirasa, dan dimasukkan ke dalam jiwanya. Maka anak lahir punya pribadi membawa bagaimana kondisi orang tuanya waktu hamil dulu. Setelah itu ketika lahir dilanjut itu. Dilanjut apa? Apa yang didengar, dilihat, dan dirasa dari ayah ibunya, dari keluarganya itu. Dan itu setiap hari didengar, setiap hari dilihat, setiap hari dirasa. Maka itulah menjadi karakter bagi anak. Dalam keluarga yang kondisi baik, dalam arti ibadahnya baik, akhlaknya baik, pergaulan sosial baik, ekonomi baik, maka akan lahir manusia punya pribadi baik. Anak setiap hari melihat ayah punya sholat, melihat ayahnya baca Quran, melihat ayah ibunya bicara dengan halus, ya, melihat saudara-saudaranya makan dengan teratur, tidur teratur, maka dia akan menjadi orang pribadi yang teratur. Nah, apa saja yang diajarkan dalam keluarga itu supaya teratur? Sebenarnya dalam keluarga itu tanpa disengaja pun itu sudah menjadi materi pendidikan bagi anak. Karena bukan formal ya, pendidikan informal. Apa yang dilihat, dirasa, didengar itu sudah menjadi materi pendidikan bagi anak. Tetapi Allah juga memberikan penekanan pendidikan orang tua yang diberikan pada anak. Materi yang disampaikan orang tua kepada anak. Dengan firman-Nya dalam Quran surat Luqman, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu adalah nasihat Luqman. Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, hanya orang alim saja. Saking bagusnya oleh Allah dijadikan sebagai salah satu cara Allah mendidik manusia dengan membuat contoh dari manusia supaya manusia semua bisa menirunya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Jangan kau menyembah selain Allah, jangan kau samakan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim, bahwa penyekutan pada Allah itu adalah aniaya yang agung, yang berat. Itu adalah materi pertama. Apa itu? Tauhid. Ya, tauhid. Bahkan sejak sebelum anak bisa diajak bicara.
ketika dalam kandungan sudah jelas ibunya mendidik, punya sholat, baca Quran, zikir, doa, ya, berperilaku baik, berkata baik. Ya. Kemudian lahir, ketika anak lahir dibacakan azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Itu pendidikan tauhid yang pertama. Meskipun anak itu merasa apa enggak, tapi sudah ada catatan itu dalam jiwanya. Ketika dia sudah besar, sudah bisa mendengar, sudah bisa merasakan, ketika dia mendengar azan, ada attention dalam jiwa itu. Ada terbelalak konsentrasi mendengarkan. Itu karena dia sudah mendengar pertama kali waktu dia di dunia dulu, waktu lahir dulu. Penanaman akhlak yang pertama, dan ketika sudah diajak bicara, sudah paham, maka salah satu bicara yang pertama adalah jangan samakan Allah dengan yang lain. Jangan menyembah selain Allah, jangan sekutukan Allah dengan yang lain. Karena penyekutuan sama Allah itu adalah aniaya yang besar, aniaya yang berat. Itu. Jadi orang tua, ibu, bapak, supaya menanamkan pada anak bahwa yang kita tuhankan hanya Allah, bahwa yang kita sembah hanya Allah, bahwa yang kita tuju dalam kehidupan hanya Allah. Maka anak-anak kita ajak melakukan apa saja karena Allah. Bagaimana karena Allah? Misalnya salah satu contoh melakukan sesuatu, ayo ini dilakukan baik supaya Allah senang, supaya Allah cinta, supaya Allah sayang. Jangan melakukan ini, Allah nggak suka. Ini karena melanggar ajaran Allah, karena ini merugikan orang, Allah nggak suka. Yang dituju, yang dijadikan dasar perbuatan kita dan anak kita, kita biasakan karena Allah, cinta Allah dan cinta akhirat itu. Jangan gitu nanti dimarahi papa. Jadi takutnya pada papa, bukan pada Allah. Kita tunjukkan saja bagaimana hukum Allah. Ini menguntungkan, membahagiakan, Allah sayang, Allah suka. Ini merugikan orang lain, ini menyedihkan, ini menistakan, ini membahayakan. Ya. Maka Allah nggak suka. Nah, itu kita didikkan kepada anak kita. Pertama dalam materinya akidah, materi tauhid, materi keyakinan. Kemudian yang kedua materi apa lagi? Yang kedua disebutkan di situ adalah wa in ya bunaya innaha in takum misqala dzarratin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati bi Allah innallaha bin khabir. Masih melanjutkan tentang tauhid. Anakku, kalau ada amal manusia sekecil biji dzarrah pun, apa itu di langit apa di bumi atau itu di atas batu hitam, dan itu adalah biji yang hitam kecil, nggak ada yang tahu, ya tibi Allah akan mendatangkan kebaikan sekecil apapun, Allah akan balas kejelekan sekecil apapun, Allah akan balas. Maka kita tanamkan pada anak kita supaya kebaikan dilakukan meskipun kecil manfaat, kejelekan ditinggalkan meskipun kecil tapi bahaya. Anak bilang itu ada uangnya diambil, ya itu nemu uang. Jangan diambil, bukan punya kita, nggak boleh diambil. Anak akan tahu bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar jika ngambil milik orang. Meskipun hanya sedikit uangnya, 2.000, 5.000. Tetapi ya tibi Allah, nanti akan ada balasannya, akan didatangkan oleh Allah. Masya Allah. Kemudian setelah diajari akidah, diajari tauhid, lanjutnya mulai diajari ibadah. Ya bunaya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikan sholat. Ajaklah orang lain berbuat baik, cegahlah orang lain berbuat mungkar, dan sabarlah terhadap musibah yang menimpa. Setelah tauhid, maka sekarang adalah ejawantah dari tauhid, ejawantah dari iman. Pelaksanaan applied operasional dari iman, dari akidah, dari tauhid adalah menghamba kepada Allah, dan menghamba kepada Allah itu yang paling tinggi nilainya adalah sholat. Sebegitu baiknya sholat, maka Allah memberikannya 5 kali sehari karena supaya dapat kebaikan terus. Tetapi kadang-kadang manusia menganggapnya biasa lalu meninggalkannya dengan mudah, lama-lama sudah malas melakukan.
itu karena tidak dididikkan, tidak ditekankan sedari kecil dalam keluarga. Maka dengan mudah saja dia meninggal. Coba bayangkan dalam hadis Nabi bersabda, "Muru auladakum bisholati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'ala hin 10 sinin, wa fariqu bainahum fil madhaji'." Perintahlah anak-anakmu menunaikan sholat ketika umur 7 tahun. Umur 7 tahun. Kenapa 7 tahun? Karena anak sudah mengenal gezah, mengenal kewibawaan. Kalau 5 tahun diajak sholat, paling cuma main-main. Belum mengenal kewibawaan, belum mengenal perintah dan larangan. Diajak ke masjid umur 5 tahun, ya paling cuma ganggu orang sholat di masjid. Diajaknya mulai 7 tahun. Nah, nanti kalau di masjid, di samping papa saja ya, di samping mama saja, ikut sholat, jangan kemana-mana. Dan ya, sholat yang baik. Gitu. Iya, Ma. Ya sudah di situ. Sudah umur 7 tahun. Wadribuhum 'ala hin 10 sinin. Dan berilah sanksi kalau meninggalkan sholat ketika umur 10 tahun. Sudah dibiasakan 3 tahun, dari umur 7 sampai 10, 8, 9, 10, 3 tahun. Pembiasaan selama 3 tahun dianggap sudah cukup. Sesuatu yang sudah biasa akan sulit ditinggalkan. Akan ada perasaan nggak enak kalau meninggalkan. Jadi diajak sholatnya, ibunya, ayahnya setiap hari sampai 3 tahun sholat zuhur. Kalau dengar azan zuhur nggak segera wudhu, dia merasa nggak enak. Ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang tidak biasa. Merasakan itu namanya pembiasaan sejak umur 7 tahun. Tapi ketika umur 10 tahun rata-rata sudah mendekati balik, namanya murohid. Ya, murohid itu sudah hampir balik, itu sudah ditekankan, diberi sanksi kalau meninggalkan sholat. Ghairu mubarrihin, sanksi yang tidak menyakiti, baik menyakiti badannya maupun menyakiti hatinya. Ya. Gimana contohnya? Anaknya nggak sholat, nggak suka mama, kalau nggak sholat besok nggak kasih jajan. Itu ya mama, ya ma. Itu sudah nggak enak, bahwa itu adalah ada hukuman, ya, ada punishment, ada ancaman, nggak enak. Maka dia akan kembali kepada kedisiplinan untuk melakukan ibadah sholat. Itu kalau sudah mulai 10 tahun, sudah mulai ada sanksi. Wa fariqu bainahum fil madhaji', dan pisahkanlah tempat tidurnya. Bapak dengan anak perempuan umur 10 tahun harus sudah dipisah. Ibu dengan anak laki umur 10 tahun harus sudah dipisah. Kakak adik yang satu umur 10 tahun harus sudah dipisah. Jadi sudah tidak dibenarkan kumpul lain jenis meskipun saudara yang sudah berusia 10 tahun ke atas. Fariqu bainahum fil madhaji'. Ya. Pisahkan tempat tidur mereka di tempat tidur. Jadi sudah perempuan dengan perempuan, laki dengan laki. Kalau Allah mengajari begitu, pasti ada bahayanya jika kita langgar. Kita ikuti saja. Itu bersamaan dengan diberi sanksi jika meninggalkan sholat. Berarti anak sudah ngerti, ya, anak sudah paham. Dan sholat itulah satu-satunya rukun Islam yang tidak boleh tinggalkan dalam kondisi apapun, kecuali koma, nggak punya akal kan, nggak ada kewajiban akal bagi orang yang nggak ada kewajiban agama bagi orang yang nggak punya akal, nggak boleh tinggalkan. Iya, sakit tetap sholat, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk tidur, iya, pergi tetap sholat, nggak bisa tepat waktu boleh jamak, takdim, takhir, iya, repot di jalan, repot di apa, ada manten, ada apa, di sholatnya dulu. Kalau toh memang itu dihajatkan seumur sekali misalnya, bisa jamak takhir, jamak takdim. Ya. Sholat adalah satu-satunya amal rukun Islam yang menjadi indikator bahwa dia Islam apa tidak. Kalau ada sholat, ada agama. Kalau nggak sholat, nggak ada agama. Tetapi dia Islam, Bu. Ya, Islam hanya dalam kamuflase, tampak luar saja. Tapi kalau nggak sholat, hakikatnya tidak ada agama pada dirinya. Maka pendidikan sholat sangat penting. Apalagi anak itu amanat, titipan, tanggung jawab orang tua dari Allah. Dititipkan dalam kondisi nggak punya dosa. Dalam kondisi fitrah. Fitrah itu adalah membawa potensi Islam, membawa potensi tauhid, insting ketuhanan, membawa Islam. Orang mengatakan bersih suci, maka kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Kalau dia kembali kepada Allah belepotan dosa, orang tuanya itu punya andil kesalahan. Kenapa?
Kenapa anakmu lahir banyak lahir nggak punya dosa, kembali banyak dosa? Nah itu ada tanggung jawab orang tua. Maka salah satu cara yang paling penting dalam pensucian anak dari dosa adalah dididik sholat sejak kecil, sejak 7 tahun. Bukankah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar? Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sudah sholatnya baik, anak kan akan berbuat dosa. Kalau sudah sholatnya baik, agamanya pasti baik, perilakunya baik. Kalau ada orang sholatnya baik tapi perilakunya jelek, itu sholatnya yang tanda tanya, harus diperbaiki. Maka orang tua harus mendidik sedetail-detailnya tentang sholat ini. Kalau orang tua nggak mampu gimana? Dipanggilkan guru ngaji, atau ditaruh di TPG supaya diajari sholat. Pendidikan selalu ma'mur bil ma'ruf, perintah kebaikan. Anak diajak untuk attention, untuk tanggap ya, untuk tanggap pada keadaan sekitar. Kalau orang belum melakukan kebaikan, kita ajak supaya baik. Kalau orang melakukan kemungkaran, kita cegah supaya mereka meninggalkan kemungkaran. Lalu wasbir ala ma asobak, sabarlah menerima musibah. Semua musibah itu dari Allah, enggak ada yang dari Allah. Maka jika manusia itu diberi musibah, itu sebenarnya adalah cara Allah untuk meningkatkan derajat wujud kasih sayang Allah, asal dia beriman. Orang yang diberi musibah diangkat derajatnya, dilebur dosanya, dikabulkan doanya. Makanya pesannya wasbir ala ma asobak, sabarlah atas musibah yang menimpamu. Wala tus'al khaddaka linnas, jangan engkau memalingkan pipimu dari manusia. Itu apa? Menampakkan kebencian. Gitu kan. Maksudnya bergaullah dengan baik dengan sama manusia. Wala tamshi fil ardi maruha, jangan kau berjalan di muka bumi dengan congkak, dengan sombong. Innallaha la yuhibbul mukhtalin fakhur. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Wa qasid fi masyik, sederhanalah dalam perjalananmu. Waghdud min sautik, jagalah, kendalikanlah suaramu. Jangan suara keras, jangan membentak, jangan menyakiti, ya. Suara-suara yang membuat orang nggak nyaman itu Allah sudah melarang. Makanya kemudian ada ujaran kebencian bisa dibawa ke pengadilan itu jauh sebelumnya, pada abad ke-7, ke-6, ke-7 dulu Allah sudah memberi peringatan, ya. Waghdud min sautik, kendalikan suaramu. Jangan bersuara yang menyakiti orang. Jangan bersuara yang menimbulkan kebencian pada orang lain. Masya Allah. Itu antara lain materi dalam pendidikan keluarga. Jadi materinya apa? Materinya tak ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada sosial atau muamalah. Masya Allah. Lengkap. Itu akan membentuk pribadi manusia yang prima. Setelah itu dilanjutkan keilmuannya, akademiknya, dan sosialnya di sekolah, di tempat di mana anak itu dibesarkan. Tetapi asli pembentukan karakter ada dalam keluarga. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Bunyai, Masya Allah, ilmu yang sudah diberikan kepada kami semua, Masya Allah ya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Bunyai tadi menambah ilmu kita bagi ayah, bunda, ya, calon ayah, bunda juga. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bisa kita amalkan sehingga kita memberikan gambaran pada anak-anak kita yang dilahirkan secara fitrah tadi yang sudah diaturkan bahwa tadi secara suci dan dikembalikan kepada Allah nanti dalam keadaan suci.
dalam keadaan yang tanpa dosa, dan insya Allah juga akan bersih kembali pada Allah dengan taat kepada Allah atas perintah dan larangan yang terjauh dari segala larangan. Matur nuwun Punyai atas maintah hasanah hari ini. Mudah-mudahan Punyai tetap sehat walafiat juga, memimpin kami semua, karena ilmu-ilmunya kami masih sangat membutuhkannya. Matur nuwun, kita tutup pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.